Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mahindra, mahasiswa dari Wistayo, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 8, KKN tahun 2022. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari penyakit atau mara bahaya, tentunya dari COVID-19 ini ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang akibat putusnya perkawinan. Oke, langsung kita saja. Akibat putusnya perkawinan, hukum Islam memberikan aturan tersendiri tentang akibat putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun akibat perceraian. Apabila putusnya perkawinan karena kematian, bagi sang suami yang ditinggal mati oleh istrinya secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain. Selain itu, juga berhak mendapat warisan harta sang istri apabila terdapat anak. Sang suami bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak. Hal ini berbeda dengan sang istri yang ditinggal mati suaminya. Ia harus menunggu masa iddah terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan lagi. Sedangkan hak waris dan kewajiban terhadap anak-anak sama seperti suami yang ditinggal mati istrinya. Apabila putusnya perkawinan karena talak bain sugro, maka suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Kalau suaminya hendak mengambil mantan istrinya kembali, harus dengan perkawinan baru melalui akad nikah. Sedangkan pada putusnya perkawinan karena talak bain kubro, akan berakibat si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik selama atau setelah masa iddah. Istrinya baru boleh dikawini kembali jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, istri telah kawin dengan laki-laki lain. Yang kedua, istri telah dicampuri oleh suami yang baru. Yang ketiga, istri telah dicerai oleh suami yang baru. Dan yang keempat, telah habis masa iddahnya. Akibat putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 41, yakni bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang pertama, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan diperlukan anak. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun de facto pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Artinya, salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya selama anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun. Pasal 50 ayat 1. Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai yang pertama, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama menurut
Sutoyo Prawiro Hamijaya bahwa oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada yang lebihnya saya mohon maaf ya saudara saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.